Kembali lagi di Newsroom Update, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan gempa yang berpotensi tsunami di Banten, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Jak TV Priscila Puspa dari kantor BMKG Jakarta. Silakan Priscila dengan laporan Anda. Wahyu dan juga pemirsa, kita ketahui bersama pada pukul 19.03 tadi telah terjadi gempa bumi yang terjadi di sejumlah daerah termasuk juga Jakarta, dan ini berpusat di Banten begitu. Dan tadi BMKG sendiri sudah menggelar konferensi pers 2 kali pada pukul 20.30 dan tadi pada pukul 22, maksud kami 21:40. Dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh BMKG, termasuk tadi di mana kekuatan gempa 7,4 magnitudonya namun dimuktahirkan menjadi 6,9. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Daryono selaku Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat malam Bapak Daryono. Pak, ini tadi di preskon terakhir Pak Kepala BMKG sendiri menjelaskan ada pemuktaharian data. Ini seperti apa sih maksud dari 7,4 menjadi 6,9? Jadi BMKG dalam waktu 5 menit itu kan merilis informasi cepat ya. Sehingga saat kurang dari 5 menit itu kita baru mengumpulkan data belum cukup banyak untuk dihitung untuk menghasilkan sebuah parameter gempa. Sehingga dengan info cepat itu kita baru bisa menganalisis beberapa sinyal seismik dari beberapa sensor saja, mungkin sekitar 15 atau 20 ya. Sehingga keluarlah angka 7,4 itu. Namun sehingga ketika kita memiliki SOP, kita harus keluarkan info cepat itu sebelum 5 menit. Tetapi dalam berjalan waktu kita terus mengupdate, mengumpulkan data yang dari berbagai sensor di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa mencapai data 60 bahkan sampai 100, sehingga stabil di magnitudo 6,9. Jadi ini sebuah proses perhitungan magnitudo itu satu hal yang biasa mengalami perubahan dan updating dimanapun lembaga di dunia di dalam memonitor gempa dan melakukan penentuan parameter gempa itu melakukan updating, karena sejalan dengan lengkapnya sinyal seismik yang dianalisa, maka dia akan mencapai posisi magnitudo stabil dan kita di 6,9. Dan tadi juga peringatan ini diakhiri lebih dari 3 jam begitu Pak. Ini alasannya kenapa Pak? Ya karena memang itu sudah SOP yang kita ikuti saat ini, karena sebenarnya untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat ya. Karena ketika memang terjadi tsunami betulan dan terjadi kerusakan atau tsunami destruktif, maka dalam waktu rentang itu masih sangat mungkin gelombang tsunami itu mengalami refleksi, interferensi, kemudian adanya pembelokan, kemudian terpantulkan, sehingga waktu yang kita tentukan itu sebenarnya cukup untuk memberi ruang tsunami itu benar-benar habis. Ini jika memang tsunami itu terjadi. Tetapi ini adalah sebuah SOP yang harus kita patuhi dan taati di dalam operasional kita demi keselamatan masyarakat di kawasan terdampak. Dan peringatan dini tsunami ini memang sudah berakhir, namun apakah akan kemungkinan terjadi gempa susulan? Kita tetap tenang ya, tapi harus waspada karena memang gempa berkekuatan 6,9 itu memang cukup disebut sebagai gempa kuat. Dan tentu saja bisa terjadi gempa susulan. Karena memang kawasan itu adalah kawasan yang aktif ya secara seismik. Namun kalau dilihat dari sejarahnya memang belum pernah terjadi gempa yang sangat besar. Kecuali di sebelah timur titik yang saat ini terjadi itu pernah terjadi gempa berkekuatan 7,9. Pada tahun 1903 itu adalah gempa terakhir yang signifikan pernah terjadi di kawasan itu. Dan apakah memang ini ada sangkut pautnya atau terkaitan dengan yang kita ketahui beberapa hari yang lalu kan ada erupsi Tangkuban Perahu begitu Pak? Tidak ada, karena kalau erupsi gunung api itu tidak akan memicu gempa bumi, sehingga tidak ada kaitan dengan aktivitas yang terjadi kemarin itu Mbak. Oke, baik, dan terakhir himbauan kepada masyarakat seperti apa? Himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang, karena peringatan dini tsunami sudah diakhiri, maka kondisi pantai dan laut sudah aman, sehingga masyarakat yang tadi sempat mengungsi atau mencari tempat yang lebih aman bisa kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas seperti biasa. Dan itu khusus di wilayah-wilayah yang diperingatkan Pak tadi. Seperti di kawasan yang ada di seputar Selat Sunda, kemudian dari Bengkulu hingga Lampung ya, kemudian dari Cilegon ke selatan, ke Anyer, kemudian sampai ke wilayah Malingping itu kawasan yang
tadi sempat mendapatkan warning, tapi saat ini sudah aman kembali. Baik, terima kasih Bapak Daryono untuk informasi dan waktunya. Dan pemirsa, memang kita ketahui bahwa telah terjadi gempa bumi, namun untuk sekarang sudah peringatan dini tsunami berakhir, dan kita berdoa ataupun kita berharap tidak terjadi hal-hal ataupun bencana yang akan menimbulkan akibat yang memakan korban. Dan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari BMKG, kembali ke studio. Baik, terima kasih Priscila Puspa yang telah melaporkan langsung dari gedung BMKG dan selamat bertugas kembali.